Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu kembali ya dengan saya di channel Pangeran Surya Putung. Gimana kabarnya teman-teman, sehat? Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, dilancarkan semuanya teman-teman ya. Saya akan melanjutkan ya tentang alamat-alamat atau gambaran ya yang didapat oleh Satrio Piningit ya teman-teman ya. Jadi SP melihat ya sebuah pohon besar tumbang ya di sebuah hutan yang tak pernah dilintasi manusia. Padahal hutan itu tidak jauh dari pedesaan yang kecil ya. Namun yang anehnya kata SP, mengapa alam itu dekat dengan pedesaan, tapi tidak ada seorang pun yang melewatinya atau mendatanginya. Ada apa dengan hutan itu? Padahal hutan itu bukan hutan larangan ya. SP bertanya ke seorang warga ya teman-teman ya yang ada di tempat tersebut. Itu hutan apa katanya? Hutan larangan atau hutan apa? SP bertanya ya. Tapi jawaban mereka, hutan yang mana? Di sini nggak ada hutan, kata SP. Kok aneh, padahal mereka sering melewatinya, kata SP ya. Tapi terlihat ada sebuah hutan ya. Nggak tahu gimana, kita kaji lagi ya teman-teman ya. Dan juga SP melihat ada sebuah bendengan alam ya, atau alam titik-titik ya yang ditembus ke langit ya. Seperti kaca yang terang ya teman-teman ya. Namun tidak bisa ditembus oleh siapapun. Itu adalah bendengan para syekh ya, syekh terdahulu yang dikurung oleh seorang, nggak saya sebutkan namanya ya. Alam itu sangat dijaga ketat ya, jangan sampai orang-orang yang merasa bisa atau mempunyai suatu kesaktian ya teman-teman ya, itu tahu adanya alam tersebut. Itu tahu adanya alam tersebut karena sangat bahaya untuk orang-orang ya, orang-orang yang nggak mengetahui tentang hal tersebut ya teman-teman ya. Alam itu hanya orang-orang yang soleh dan alim ya yang bisa melihat atau menembusnya, mendatanginya ya. Sebab itu adalah sebuah seperti kurungan bumi Ashabul Ta'wil ya. Maka dari itulah sangat dijaga ketat dan para jin yang membantunya agar tidak dipertemukan oleh manusia ya. Jadi emang terselubung ya teman-teman ya. Jin ditugaskan oleh para syekh atau para ulama ya untuk menjaga di lapisan-lapisan alam yang menempel ke alam nyata ya, supaya tidak terlihat. Jika ada orang yang biasa yang tahu dunia, jika ada orang yang bisa ya atau mengetahui tentang dunia itu ya, jadi dunia akan goyah tentang alam itu ya. Dan juga SP melihat ya seorang abdi dalam ya, dia mau mengambil seperti pedang ya teman-teman ya, di suatu kerajaan, nggak saya sebutkan kerajaan siapa ya. Beliau suruhan orang-orang yang ingin mendapatkan mustikanya, namun Ratu titik-titik ya membentenginya, karena jika pedang itu dipegang oleh orang yang salah ya, sangat berbahaya. Banyak yang ingin memilikinya, namun itu semua tidak mungkin ya, harus dipegang sama orang-orang yang pas ya, atau haknya ya teman-teman ya. Mereka tahu sejarahnya pedang itu, maka dari itu dibuat incaran orang-orang yang ingin mempunyai suatu kesaktian. Dan seorang ratu selalu memantaunya ya, tidak ada yang bisa melawan ratu tersebut, karena beliau adalah ratu di atas ratu ya. Para jin tunduk sama beliau ya. Kata ratu tersebut, kesaktian itu cuma sementara ya, tapi ilmu Allah itu selamanya. Terkadang manusia sudah berpikir negatif saja sama orang-orang seperti para bangsa itu ya, berpikir negatif ya. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang seperti bangsa itu hanya untuk menyesatkan. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang yang berniat buruk atau sombong ingin dianggap sakti, itulah siluman berwujud manusia. Biasanya manusia biasa namun hatinya binasa ya. Jadi emang ada para gaib ya, emang ada tugas ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sudah mempunyai tugas masing-masing ya teman-teman ya. Kita kaji lagi, kita ini lagi ya teman-teman ya. Dan SP menandatangani sebuah titik-titik suatu yang ada di kerajaan ya teman-teman ya. Kerajaan seorang siti titik-titik yang sedang didudukinya. Lalu seorang siti bertanya ya, kamu paham dengan semua itu yang kamu lakukan itu? Kata si siti tersebut ya, tidak kamu sadari bahwa kamu telah memberi stempel di kerajaanku?
supaya kamu jika masuk ke wilayahku tidak ada yang bertanya dan apa tujuannya. Jadi kalau kamu masuk ke wilayahku, tinggal masuk aja tanpa kamu harus izin atau ketuk pintu ya, semua orang sudah tahu karena kamu sudah menandatanganinya atau memberi sebuah seperti stempel ya, bahwa kita adalah satu serumpun ya. Tapi perlu kamu ingat, para Sri Kandimu akulah yang mengawal, kata seorang ratu tersebut ya, seorang siti ya. Jadi kalau memang ingin dikumpulkan, maka aku akan membantunya untuk tugas-tugasmu di dunia. Kita kaji lagi ya teman-teman ya. Dan juga SP sedang berbicara ya tentang di dalam jiwa, maksudnya nggak tahu gimana nih ya. Itu ada yang melekat di dalam iman ya. Itu ada yang melekat di dalam iman. Namun hatiku mempunyai keyakinan yang kokoh. Tanpa adanya keyakinan itu, sulit kita jalani atau melangkah ya. Sebab adanya dua insan yang berbeda, walaupun wujud kita sama manusia, tapi keyakinan kita itu berbeda-beda. Cuma orang yang mau merangkul semua umatnya ya, yang bisa memahami pendalaman perjalanan, yang setiap harinya kita melangkah ya, meski tanpa arah dan tujuan. Namun itu semua pasti karena kita yakin ya. Maka perjalanan itu akan mudah dijangkau dengan sendirinya tanpa kita meminta sesuatu kepada siapapun ya. Allah akan mengijabah ya. Kita kaji lagi teman-teman ya. Dan juga SP melihat ya seperti besi ya, besi tongkat emas ya yang dipegang oleh, gak saya sebutkan ya namanya. SP menemuinya dengan seorang ratu titik-titik ya. Itu tongkat yang kamu pegang, aku penasaran katanya. Karena seperti magnet ya teman-teman ya, yang menempel di tongkat itu. Tongkat itu punya siapa, kata si SP ya. Dan ada apa dengan tongkat itu, simbolkah katanya. Atau memang tongkat itu beraura, di setiap pandangan mata itu hanya wujud tongkat, tapi itu adalah sinaran tubuh orang yang baik. Aku menemuimu ingin paham dengan jelas tentang tongkat itu, kata seorang titik-titik ya. Itu cuma berupa tongkat, yang aslinya itu adalah seorang wali atau ulama titik-titik, nggak saya sebutkan ya teman-teman ya. Karena memang jika memang SP ingin mendekat, silahkan ya. Karena memang kamu perlu tahu itu, saya hanya menjaganya saja, kata seorang yang saya nggak sebutkan nggak. Jadi kita kaji lagi ya. Kita kaji lagi, kita dalami lagi ya. Jadi daya pandang spiritual seseorang nggak sama ya teman-teman ya. Daya pandang spiritual seseorang nggak sama. Jadi kita ambil yang baik-baiknya, kita buang yang buruknya. Jadi anggap aja lah sebagai dongeng, nggak bisa dipercaya 100% ya. Dan juga mudah-mudahan teman-teman selalu dikuatkan lahir batin ya. Indonesia dijauhkan dari segala mara bahaya ya, dari segala mara musibah ya teman-teman ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman ya. Nanti ketemu lagi ke bagian selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.